Allahku, Allah yang setia, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau ku terjatuh, engkau mengangkatku. Tak pernah kau tinggalkan aku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau datang menghadap Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan telah mempersiapkan kami, karena kami merindu Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam Roh Maha Kudus-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan kehidupan kami oleh kuasa darah-Mu Yesus. Sembunyikan kami Tuhan di balik salib Tuhan, dan hanya kemuliaan Tuhan Yesus yang terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kami mau tetap cinta Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas kasih setiamu kepada setiap kami yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji namamu, untuk memuliakan namamu. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Kami akan membacakan kami, biarlah Tuhan juga terus tolong setiap kami. Anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pakai jadi saluran berkat buat kami. Berkati setiap kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami terus menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan memberkati pemimpin pujian, Tuhan memberkati pemain musik, bahkan Tuhan terlebih-lebih memberkati hamba Tuhan yang akan melayani kami. Biarlah kami boleh melakukan kehendak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadat kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah segalanya jadi sesuai dengan kehendak-Mu dan kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Biarlah kasih Tuhan tetap bersama. Haleluya. Haleluya.
ya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami telah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kami percaya apa yang boleh kami lakukan ini kami percaya, kami imani boleh berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami dengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau telah urapi kami dengan kekuatan kuasa Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah, kuasa Tuhan, urapan Allah memperlengkapi bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap, kami sedia untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Silakan kepada hamba. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Saya akan membacakannya kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari yang akan datang, hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah berfirman kepada kami. Terlebih lagi yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu Engkau berbicara, menuliskan surat-Mu kepada jemaat-Mu yang ada di Philadelphia. Terima kasih karena ini sungguh menjadi berkat bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki dalam firman Tuhan ini, sebagaimana jemaat-Mu di Philadelphia. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah surat yang dikatakan dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang benar, yang kudus, ini adalah sebutan kepada Allah yang Maha Kudus dan Allah yang Maha Benar, serta mempunyai kuasa kerajaan, yang memegang kunci Daud, berarti yang memegang kunci kerajaan surga, kerajaan dunia. Ia berkuasa untuk membuka, artinya mempunyai wewenang untuk menetapkan segala sesuatu yang terjadi di kerajaannya. Dapat menutup dan tidak ada yang dapat membuka dan menutup selain Dia sendiri, karena Dia adalah yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang melalui Rasul Yohanes, Kristus menyatakan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang paling kecil, paling sedikit jumlah jemaatnya yang ada di Asia Kecil itu. Dari ketujuh jemaat yang ada, maka yang menerima surat dari Kristus sendiri adalah jemaat yang sebenarnya menderita di tengah-tengah dunia pada waktu itu yang penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mereka menjadi contoh dan teladan bagi jemaat-jemaat yang lain, bahwa mereka semua senantiasa mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Janji Tuhan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, menunjukkan jumlah kuantitas, tetapi dari segi kualitas, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Saudara, menuruti firman Tuhan adalah kewajiban bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan. Namun di dalam kita mengiring Tuhan, tidak gampang kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki setiap saat, sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendaknya. Tantangan, cobaan, serta godaan di dunia, khususnya di akhir zaman ini, sungguh luar biasa. Orang-orang bisa sibuk dengan pekerjaan, bisa sibuk dengan hal-hal yang kemudian menjadikan lupa akan Tuhan. Banyak yang sangat berat merasakan kehidupan pada akhir zaman ini, khususnya sesudah masa pandemi, masa memulihkan keadaan. Itu semua harus dijalani dengan penuh pertolongan, penuh berkat Tuhan. Namun banyak orang yang tidak menyadarinya. Dia menuruti keinginannya sendiri. Dia melakukan menurut kehendaknya sendiri. Dia melakukan sesuai dengan kerinduan
Dan ini tentu saja benar jikalau itu di dalam kehendak Tuhan. Dia lakukan, mereka lakukan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, serta anak buahnya. Kalau dia mempunyai karya yang besar, di mana anak-anak buah yang harus dihidupi, berarti dia menanggung apa yang menjadi kehidupan anak-anak buahnya. Ini seturut dengan kerinduannya. Tetapi jikalau itu tidak di dalam kehendak Tuhan, maka itu akan berarti penyangkalan kepada namanya. Ini adalah suatu ujian bagi jemaat di Philadelphia. Mereka bukan hanya menuruti firman Allah, tetapi mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka merindukan Tuhan. Mereka merindukan melakukan kehendaknya dan tidak menyangkal namanya. Banyak hal yang merupakan keberhasilan kita justru pada saat-saat sekarang ini. Dengan usaha kita bisa berhasil dari usaha yang dari kecil, kemudian berkembang, kemudian menjadi besar, dan kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apabila kita lupa bahwa itu adalah perkenanan dan campur tangan Tuhan, berarti itu suatu penyangkalan akan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Philadelphia ini bekerja tekun di dalam pekerjaannya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan sebenarnya. Tapi mereka tekun melakukan pekerjaannya dengan tanpa menyangkal Tuhan, dengan senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan, dengan rencana yang sungguh dia sadari, mereka sadari bahwa itu semua dilakukannya untuk perkenanan kepada Tuhan. Memang itu tidak gampang, saudara. Itu sangat tidak gampang. Segala usaha kita yang kita rintis dari kecil sampai menjadi besar, jikalau itu kita tekuni dan kita rindukan menjadi dengan pertumbuhannya, pastilah ada kebanggaan tersendiri, ada kebesaran yang kita sadari bahwa ini adalah usahaku, ini adalah pekerjaanku, ini adalah karena jerih lelahku. Dan kalau itu seperti itu, berarti sadar atau tidak kita sudah menyangkali Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan keberhasilan kepada kita karena kasih-Nya kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, jemaat di Philadelphia ini dapat pujian. Engkau menuruti firman-Ku, engkau tidak menyangkal namaku, dan hadiahnya pujian lagi yang adalah mereka menerima kasih Tuhan di tengah-tengah orang yang mungkin tidak suka akan keberadaan mereka. Mereka adalah orang-orang beragama. Mereka adalah orang-orang yang seringkali mencemooh dan mengejek mereka dengan usaha mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka kemudian menganggap enteng dan kecil usaha mereka itu. Mereka menganggap bahwa itu adalah kebetulan, itu adalah karena waktu yang memberikan
kebesaran kepada mereka. Tetapi mereka di pihak Tuhan sendiri, karena mereka tidak menyangkal Dia, karena mereka menuruti firman Tuhan. Dan sekarang, kalau ada pengejek-pengejek, ada pencemooh-pencemooh, yang sesungguhnya orang-orang itu menganggap dirinya beragama, tidak jauh-jauh dalam kehidupan kita. Kita bisa menerima penderitaan karena ejekan, karena kita menerima cemoohan dari banyak orang-orang di lingkungan kita. Bukan hanya orang-orang itu yang membenci, memusuhi kita, bahkan mereka seringkali dekat dengan kita, mereka seringkali bekerja sama dengan kita, tetapi mereka karena iri dan karena dengki, bisa saja kemudian mereka menganggap apa yang kita kerjakan tidak benar, dan itu menjadi penderitaan, menjadi tekanan buat kita. Dan Tuhan melihat jemaat Philadelphia ini. Tuhan melihat bahwa mereka sungguh-sungguh, mereka bukan pura-pura dalam mengikut Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Seperti sesuatu yang baik juga. Kalau kita melakukan yang indah, kita melakukan sesuatu berdasarkan kasih, belum tentu itu menjadi kesukaan bagi orang lain. Apalagi itu tidak berurusan dengan dirinya. Yang ada seringkali justru cemoohan. Sekali lagi, Tuhan membela jemaat Philadelphia. Jemaat yang tidak besar itu, yang kekuatannya dikatakan tidak seberapa, namun mereka dikasihi Tuhan. Luar biasa, saudara. Bagaimana kita menghadapi segala sesuatu yang seperti itu? Ini pernah dialami oleh 3 bersaudara. 2 bersaudara wanita, Marta dan Maria, yang mempunyai saudara laki-laki yaitu Lazarus. Lazarus sakit dan kemudian meninggal, dikubur. Dan saudara tahu, Tuhan Yesus mengetahui, karena Dia adalah Kristus dan Allah, tahu keadaan keluarga ini. Dia pergi dengan para muridnya untuk kembali ke Galilea melalui daerah seberang Sungai Yordan. Dan pada waktu dapat berita bahwa Lazarus meninggal, maka Yesus tenang dan berjalan kembali ke arah Yudea, ke arah Betania, di mana 2 orang kakak beradik yang sedang berduka itu berada. Saudara, kita bisa melihat dari Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-34, 35, 36. Jadi Yohanes 11 ayat 34, 35, 36. Mulai ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis karena sedihnya
ditinggal saudara laki-lakinya. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masgulah hatinya. Maka masgulah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan? Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35 ini luar biasa. Catat mungkin hanya sekali di dalam Alkitab. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis bersama-sama dengan Maria dan orang-orang Yahudi. Yesus menangis karena keberadaan manusia yang sedang menderita. Yesus menangis juga dengan bersama-sama dengan jemaat yang sedang menderita, yang sedang mengalami kesedihan, kedukaan. Yesus ikut menangis. Dan bagaimana respon daripada orang-orang Yahudi yang melihat keadaan ini? Mereka adalah orang-orang beragama. Mereka menyaksikan ini dan mengatakan, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Sudah tahu bahwa orang-orang Yahudi memusuhi murid-murid Yesus. Orang-orang Yahudi seringkali bahkan mengasingkan murid-murid Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus dijauhkan dari persekutuan orang Yahudi. Dan mereka membencinya. Mereka namun juga tidak melihat keadaan yang menyedihkan seperti yang dialami Marta dan Maria. Mereka adalah manusia juga. Mereka walaupun beragama, mereka seringkali mengutamakan hal-hal yang merupakan syariat agama, tetapi dalam keadaan sedih, kedukaan semacam ini, maka mereka pun lawat kepada Marta dan Maria. Sudah dikasih Tuhan, Maria memang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dia mengurapi dengan minyak, bahkan mahal, kepada Yesus yang dianggap orang-orang Yahudi sebagai musuh dan orang yang biasa dan yang sering bahkan dikatakan sesat. Tetapi mereka juga sadar akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari waktu ke waktu, mujizat demi mujizat dilakukan. Sehingga mereka juga berpikir, apakah dia yang memelekkan mata orang buta? Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Padahal Lazarus sudah mati 4 hari dan sudah dimasukkan dalam liang kuburan dalam bentuk gua. Dan mereka berkata dalam hati mereka dan berpikir di antara mereka, apakah Yesus tidak bisa membangkitkan Lazarus? Apakah Yesus tidak akan mengasihi Marta dan Maria ini kemudian membangkitkan Lazarus? Dan sudah tahu apa yang terjadi. Lazarus dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus menyatakan kasihnya yang luar biasa kepada orang-orang sederhana yang juga mengasihi Tuhan Yesus. Sudah dikasih Tuhan, kita sadar bahwa keberadaan kita adalah keberadaan yang tidak ringan di dunia, bahkan di zaman akhir ini tidak ringan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan,
Banyak orang yang harus merintis pekerjaan yang baru. Banyak orang yang kemudian bekerja berlelah-lelah untuk menghidupi keluarganya. Dan ini tidak gampang. Ini memerlukan kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita selayaknya mengikuti jemaat di Philadelphia yang menerima pujian karena tidak menyangkal nama Tuhan, yang menuruti firman Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Ini luar biasa. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memuji lebih lanjut kepada jemaat Philadelphia ini. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini adalah masa yang paling sulit di dalam kehidupan manusia di zaman akhir, di mana ada masa pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tidak ada daerah yang bebas dari penderitaan ini. Namun firman Tuhan kepada orang yang tekun menantikan kedatangannya, yang tekun menuruti firman-Nya, maka Tuhan melindungi. Tuhan tidak memprogram kita, tidak menetapkan kita untuk masuk dalam masa pencobaan yang besar itu. Pada masa itulah Tuhan akan mengangkat jemaat-Nya yang percaya kepada Dia, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, janji firman Tuhan ya dan amin. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, ia mengatakan dengan tegas bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak diprogramkan masuk di dalam masa kesusahan besar itu. Ada banyak berita-berita, banyak orang-orang yang berpikir bahwa peperangan di dunia ini yang disebut sebagai perang dunia yang ketiga. Jadi perang dunia yang pertama, kedua, pada waktu itu banyak orang berpikir juga ini sudah akhir zaman. Tetapi kita bebas keluar dari masa penderitaan itu. Perang dunia kedua yang dialami bangsa Indonesia menjadikan bahwa kita bahkan merdeka dari penjajahan. Kita memulai yang baru dengan meniti kehidupan yang baru sebagai negara, yaitu Indonesia. Ini menunjukkan anugerah Tuhan yang luar biasa atas bangsa Indonesia. Dan perang dunia itu belum terjadi untuk yang menjadikan pencobaan bagi seluruh dunia. Tapi ini akan terjadi mungkin dalam perang dunia ketiga, mungkin sebelum perang dunia ketiga. Tapi masa itu adalah masa kesusahan yang besar, pencobaan yang meliputi seluruh dunia, yang akan menjadikan manusia yang tidak percaya mengalaminya. Namun sekali lagi, Tuhan tidak menetapkan kita, karena Allah tidak menetapkan kita, tidak memprogram kita untuk ditimpa murka itu. Tapi kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini dinyatakan juga
di dalam bagian firman Tuhan yang lain bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 dinyatakan kita akan diangkat dan diberi tubuh kemuliaan sebagaimana dalam 1 Korintus pasal 51 bahwa kita ini akan diubahkan dalam sekejap mata dan kita akan menerima kemuliaan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah suatu janji Tuhan yang luar biasa terhadap jemaat Philadelphia, namun juga kepada kita yang setia sampai akhir, yang percaya kepada Tuhan, yang tidak ragu-ragu di dalam mengiring Tuhan Yesus, maka kita akan menerima kemuliaan itu dan kita akan menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Ini yang disebut kita setia, dan jemaat yang setia seperti jemaat Philadelphia ini mendapat pujian, tapi dapat janji yang luar biasa juga. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota kebenaran dan juga mahkota kehidupan itu menjadi bagian kita. Jikalau kita tekun menantikan kedatangannya dan jikalau kita setia sampai akhir, maka kita dapat mahkota kebenaran dan juga mahkota kehidupan. Dan Tuhan sendiri yang menolong kita untuk kita tetap setia. Ia tidak menjadikan kita terjatuh supaya seorang bisa mengambil mahkota kita. Si jahat itu akan berusaha terus menjadikan kita lengah dan kita tidak menerima mahkota kehidupan. Saudara, baiklah kita seperti jemaat Philadelphia, setia sampai akhir, dan kita menerima mahkota kehidupan. Jikalau kita menang, jikalau kita setia dan menang, Ia akan menjadikan kita soko guru di dalam bait suci Allahku. Kita akan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kita ada di dalam kerajaan surga dan menjadi soko guru, artinya pilar, tiang utama. Dan itu berarti kita tetap ada di sini itu dan tidak akan keluar dari situ. Janji Tuhan luar biasa dan ajaib bahwa kehidupan yang kekal itu menjadi bagian jemaat Philadelphia dan tidak akan ada yang bisa menjadikan mereka keluar dari situ. Ini adalah berkat, ini adalah anugerah yang ajaib, yang luar biasa kepada jemaat. Jemaat yang setia, dapat pujian, dapat janji, tapi juga kemuliaan. Mari kita ikuti firman Tuhan dan tekun mengikuti Dia, mengasihi Dia, maka Dia akan mengasihi kita juga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapak Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu ya Tuhan. Kalau yang mana kami diperdengarkan lagi firman Tuhan, mengajar,
mendidik, membimbing hidup kami gereja Tuhan. Ketika kehidupan kami mengalami berbagai tantangan dalam hidup, menghadapi berbagai godaan dalam hidup, menghadapi berbagai himpitan dalam hidup, penderitaan dalam hidup ini, firman Tuhan mengajar bagi kami untuk kami tetap hidup berjalan pada firman Tuhan. Mengajar bagi kami untuk kami gereja Tuhan, kami tetap hidup menurut firman Tuhan. Mengajar bagi kami untuk kami setia kepada Tuhan, untuk kami setia berdoa, untuk kami setia beribadah, untuk kami setia memuji nama Tuhan lewat hidup kami ini ya Tuhan. Sehingga dengan kesetiaan kami melakukan firman dan kebenaran. Ada upah, ada janji Allah yang Tuhan berikan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Terutama janji Tuhan adalah keselamatan itu yang Tuhan berikan bagi kami yang percaya, yang setia, yang taat sampai Tuhan datang, sampai mati, sampai maut menjemput kami. Kami tetap setia, kami boleh menikmati janji Tuhan, keselamatan, mahkota, hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati orang tua kami, berkati papa kami yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus urapi dalam melayani pekerjaan Tuhan, senantiasa terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan, nama Yesus dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, berkati kami yang ada di pagi hari ini. Kami datang dengan segala pergumulan hidup kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam bagi kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tolong kami, Tuhan buka jalan bagi kami. Dikala kami lemah, Tuhan kuatkan. Dikala kami tidak punya pengharapan, ada Yesus yang memberikan pengharapan bagi kami. Ada Yesus yang memberikan kepastian bagi kami gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, Tuhan berkati jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, bahkan yang melihat siaran langsung ini, di mana saja mereka berada. Ketika ada yang sakit, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, karena Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang dahsyat. Dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, apapun pergumulan mereka, Yesus menolong, Yesus memberkati, Yesus memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati apa yang boleh kami tabur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita akan meletakkan korban persembahan. Kita naikkan pujian setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Haleluya. Puji Tuhan. Setia
kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami pada saat ini. Kami percaya bahwa kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami telah memberikan persembahan. Apa yang boleh kami berikan, Tuhan yang balas bagi kami. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa yang Tuhan pasti berikan bagi kami sebagai gereja Tuhan hari ini, seterusnya dan seterusnya dalam kehidupan kami gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, papa kami yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati terus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya akan senantiasa terus menjadi berkat bagi dunia ini sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati bangsa kami, Tuhan terus memberikan keamanan, kedamaian. Tuhan berkati TNI Polri dalam menjalankan tugas, penyertaan Tuhan terus sempurna bagi mereka. Berkati pemerintah kami. Kami percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kami berdoa camat, lurah, kepala desa, RT RW, aparat desa, diberkati Tuhan, hikmat Tuhan, otoritas Allah, kemampuan daripada Tuhan menyertai bagi mereka dalam memimpin. Nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan mereka. Kami berdoa, berkati para dokter, para medis dalam menjalankan tugas. Tuhan juga sertai mereka. Berkati Kalimantan Utara. Kami percaya Tuhan terus memberikan kedamaian di Kalimantan Utara ini. Seluruh ciptaan Tuhan hidup mengagungkan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Kalimantan Utara diberkati Tuhan luar biasa, khususnya desa yang kami cintai ini, Antutan, diberkati Tuhan. Tuhan melawat, kemuliaan Allah bersinar, setiap umat-umat Tuhan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh seluruh hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan hari ini dan seterusnya. Kami imani, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami gereja Tuhan. Kami akan kembali, kami percaya Tuhan menyertai bagi kami semua. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Allah, lewat penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita sebagai gereja Tuhan mulai saat ini bahkan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami tutup ibadah pada saat ini. Kita semua katakan haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih bagi yang menyampaikan tadi firman Tuhan. Ini adalah orang tua kami, orang tua saya ya. Beliau juga 30 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan, khususnya sebagai dosen di STI Jakarta, Sekolah Tinggi Injili Indonesia ya. Tuhan berkati dan saya percaya Tuhan terus pakai dengan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat ya, yang melihat siaran langsung ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat siang.